Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 9 Maret 2022, Pekan Pertama Prapaskah. Mari kita awali hari baru dan renungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas Anda sekalian. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Kristus, melalui bacaan-bacaan liturgi Gereja Katolik pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa jika kita bertobat, maka kita akan memperoleh pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu menuntut tanda-tanda agar kita bertobat, melainkan tanda yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita, terutama di dalam Ekaristi Suci. Di dalam bacaan pertama dari Nubuat Yunus, di sana kita mendengarkan sebuah cerita kisah iman yang sangat familiar di dalam pendengaran kita. Dikatakan bahwa Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan. Dan ketika umat masyarakat Niniwe mendengarkan warta pertobatan, maka mereka menerimanya dengan sepenuh hati dan mengumumkan tobat. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Demikianlah yang kita dengar dari bacaan pertama dari Nubuat Yunus, bahwa apabila kita berbalik dari tingkah laku perbuatan dosa-dosa kita, maka kita akan memperoleh rahmat pengampunan yang berlimpah dari Allah. Sementara dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, di sana kita mendengar bahwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, demikian menurut penginjil Lukas. Di sana kita mau diajak untuk merenungkan bahwa bukan lagi Yunus yang menjadi tanda pertobatan bagi kita semua, melainkan Yesus Kristus yang hadir di dalam setiap peserahan hidup kita, terutama di dalam Ekaristi Kudus. Yesus hadir dan mewartakan perdamaian, pertobatan, dan mengundang kita agar kita semakin dekat kepadanya, mengundang kita agar kita memperbaiki tingkah laku kita untuk bertobat dan memperoleh rahmat berlimpah darinya. Maka saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus, janganlah takut, janganlah malu untuk membuat tanda salib di dalam setiap situasi peristiwa kehidupan Anda. Banggalah kita sebagai orang Katolik, kita memiliki tanda agung, tanda keselamatan yang mampu membimbing kita untuk mengalahkan setiap godaan yang hadir, yaitu tanda salib yang selalu kita lakukan dalam setiap doa kita, baik di awal maupun di akhir doa kita, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.